Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi International Management. Di sini kami sedang berkunjung di salah satu industri batik terbesar di Kota Solo. Maksud dan tujuan kami di sini mengerjakan tugas International Marketing Management. Salah satunya bertema interview. Di sini kami bersama Departemen Marketing Communication dari industri batik Danar Hadi. Mungkin bisa perkenalkan dulu, Mas. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman dari UMS. Nama saya Imam Ashta Herlawan. Saya mewakili komunikasi untuk area 2 dan 3 Jogja, Semarang, dan Surabaya dari PT Batik Danar Hadi. Nah, sekarang ini ya kami cukup senang ya, senang sih, karena sudah dari teman-teman mahasiswa ini tidak hanya dari UMS tapi sudah ada dari segala universitas ya. Biasanya memang kita melakukan diskusi lah untuk nantinya final akhir atau skripsi atau segala macam. Nah, ini satu kesempatan juga kita bisa brainstorming gitu ya, bisa tukar pikiran, tukar ilmu. Jadi jangan dibilang ilmu saya lebih tinggi, tapi saya juga lebih banyak belajar dari kalian karena kalian masih akademisi nih gitu, masih banyak yang digali gitu. Kalau kita kan sudah praktisi gitu, praktik aja ya, kerja di lapangan dan segala macam. Nah, itu yang menjadi tujuan kita lah di sini. Saya juga apresiasi untuk dari teman-teman UMS bisa meluangkan waktunya. Itu ya, silakan. Selanjutnya poinnya mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh teman-teman saya, tapi sebelum ke poinnya mungkin bisa perkenalan dulu saya satu. Nama saya Anissa Wijaya. Saya Ridwan Setiawan. Nama saya Azhar Nur Kalsabila. Teteh bisa dulu bisa si Ridwan. Ya, tanya. Oke, untuk pertanyaan di awal mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Mas. Strategi pemasaran ini kan di Danar Hadi ini ada bebas produk ya, pemasaran produk batik ini. Pemasaran itu strategi awalnya bukan dari departemen saya sebenarnya. Tapi gimana pemasaran ini kita melihat suatu produk adalah inline ke depannya. Ke depannya ini seperti apa? Satu produk ini bisa diterima oleh customer. Nah, mungkin kita tiba-tiba bikin produk dijual gitu, tanpa ada researchnya, R&D-nya, research development-nya. Di sini balik ke belakang itu harus ada R&D-nya, research development-nya, ada teman-teman dari MD-nya, merchandise development-nya juga terus terlibat sangat penting. Di mana satu orang teman-teman desain lah sih, bila teman-teman desain dia harus melihat apa yang namanya target ke depannya itu fashion itu seperti apa secara global, tidak batin. Secara global batin itu apa, disesuaikan seperti apa di internasional maupun di nasional, di dalam negerinya itu seperti apa. Dari situ mereka baru mengimplementasikan ke sebuah tema. Kita angkat tema, mereka bikin tema A, B, C, dan D untuk satu tahun. Dari tema itu mereka baru bikin konfigurasi motifnya, untuk batiknya. Dari motif turun ke pewarnaan dasar. Dari itu baru diaplikasikan di bajunya. Baju itu modelnya kemana? Apakah itu akan diimplementasikan ke produknya pria, wanita, anak-anak, atau household? Household itu lebih ke leisure wear, lebih ke produk-produk kecil kayak gitu ya. Nah, dari situ untuk setiap line produknya A, B, C, dan E ini tidak boleh sama. Misalkan si hem ini mungkin bisa limitan, bisa sama dengan yang wanita, bisa ke anak kecil. Tapi untuk household ini tidak boleh sama motifnya, karena kan tidak bagus. Kita misalkan produk yang saya pakai tiba-tiba buat apa kemeja. Nah, itu panjang story-nya. Jadi memang harus dipikirkan dulu detailnya. Tidak sembarangan untuk kita Danar Hadi itu mau bikin satu produk tiba-tiba jadi, dan tiba-tiba jadi. Dan, tapi memang harus di research dulu. Need-nya si customer ini perlu apa ke depannya. Dan range harga juga itu sangat berpengaruh. Risetnya itu satu penting itu riset. Kedua dari harga itu sangat berpengaruh. Apa kita harus mengeluarkan produk batik ini lebih ke premium ya, lebih ke medium ya, atau di bawahnya, basicnya lah kita sebut bawahnya basic. Basic ini range harga kan mungkin dari 100.000 up to 200.000, 100.000 ke bawah kita sebutnya.
medium ini bisa 200.000 up ke 500.000 ke 800.000. Yang lebih atas lagi itu pasti juta, sekian rupiah ke atasnya. Dan dari sini pricing harganya juga harus tetap di sebuah produk, tidak boleh asal. Kalau asal produk yang kita kasih ke cabang atau ke toko ini tidak akan tepat sasaran dan tidak akan tepat laku produk ini. Jadi produk mengendap ke depannya. Nah itu baru strategi pemasarannya baru dipikirkan gitu. Dipikirkan dari departemen kami, Markom. Markom ini pemasarannya kemana gitu. Pemasarannya pasti satu ke toko itu bikin strategi sendiri. Atau kita juga masih minta masukan ke toko itu karena di setiap toko dan Darani kan beda-beda. Dan Darani itu sekarang totalnya ada kurang lebih sekitar 20 ya, toko itu nasional sebar ya. Nah dari setiap toko itu kan beda strateginya. Sedangkan di Solo sendiri ada 3 toko. Nah 3 toko ini sering berkaitan memang, tapi mereka punya karakteristik customer yang berbeda. Dan dari itu setiap toko ini pasti akan produknya juga berbeda, tidak ada sama. Mungkin ada yang sama tapi ada sedikit perbedaan. Karena misalkan ada toko kantor pusatnya sendiri, namanya owner dan segala macam. Nah ini memang lebih dari karakteristik pimpinan cabangnya ini untuk strategi pemasarannya, dia sales-nya apa ya? Mereka sudah menargetkan ke medium ke atas. Karena lebih dari bahannya lebih ke batik tulis, batik cat yang mereka ada di toko. Nah, yang bawahnya juga ada, tapi memang porsinya akan lebih besar situ. Misalkan yang di Selamat Riyadi yang di Purworejo Selatan. Nah, karakteristik itu kan lebih pariwisata. Di situ ada restoran, di situ ada museum dan segala macamnya. Nah itu akan beda lagi. Orang yang datang ke situ pasti akan lebih ke medium ke bawah lebih banyak secara porsi ya. Secara porsi. Itu targetnya adalah kita menjual produk-produk yang ekspor ke situ. Jadi semua bisa menikmati. Biasanya kan orang ke museum dulu, endednya dia keluar dari toko. Nah dari toko itu kita tidak juga pas mereka masuk ke toko itu tidak menawarkan produk yang mahal, tapi household dulu. Kayak barang-barang kecil, tempat tisu, kain yang murah, baru masuk ke divisinya racerwear, pakaian atau di rumah. Jadi orang tuh tidak berat saat menerima satu produk atau satu brand gitu. Dan baru mereka mulai ke depannya di toko itu baru ada harga bermain gitu, mulai dari batik printing, batik cat, langsung ke depannya batik tulis. Dan seperti itu. Itu makanya tidak bisa pemasaran ini strategi sembarangan. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang gitu. Itu mulai dari tokonya, dari kita diskusi level awalnya seperti itu. Dan gimana caranya untuk pemasaran ini orang tahu gitu, customer tahu keluarnya seperti apa sih dan nanti brandnya kayak apa. Dulu ya memang konvensional media yang kita lakukan. Tapi sejak 2015 itu sudah berganti ke online media, ibaratnya sosial media lah gitu bermain di situ. Tapi sosial media ini mungkin kalian bagi teman-teman yang generasi sekarang, gampang nggak sosial media, bikinlah akun Instagram jualan, bikinlah TikTok atau whatever itu Shopee jualan. Memang asal si online shop ini adalah sangat besar sekali, tapi porsi kita berapa persen di tempat mereka? Tidak bisa. Kita misalnya offline ini kita bisa raise, 70% lah kita bisa jual produk kita. Misalkan. Tapi di online itu tidak bisa lebih dari 50% kita menjual produk kita. Karena kita akan terbentur dengan semua produk lain yang batik juga. Tidak hanya ada Darani yang bermain di atas, ada batik keris dan segala macamnya. Di mediumnya itu lebih banyak lagi, dan di bawahnya UMKM lokal itu sangat lebih banyak lagi. Jutaan orang dengan sense of business batik, mereka dari nafkah di situ. Nah, ini kan satu challenge juga. Akhirnya kita tidak akan bisa melupakan penjualan offline yang ada di toko. Ini adalah satu backbone yang paling kuat. Mungkin sekarang kira udah sosial media gampang jualan pasti laku. Ya pasti laku, orang lihat. Tapi coba kalian berjualan dengan sungguh-sungguh di sosial media itu akan capek sebenarnya. Baru sendiri orang, harganya nanya berapa harganya kak? Jawab-jawaban udah pengen pasti beli tapi lama. Itulah, itu yang kalau text time waktu dan segala macamnya. Kalau di toko kan pasti orang ada need, kebutuhan tidak. Nah, lihat, coba-coba berapa baju jadi beli saya.
sebenarnya backbone ya semua perusahaan pasti akan ada offline itu akan lebih besar daripada offline ya. Offline-nya lebih besar daripada online. Online ini memang pasarnya menjanjikan, tapi rebut-rebutannya luar biasa. Ya kita harus pintar, makanya dari situ kita juga sadar diri dan akhirnya kita masuk ke Tokopedia, kita masuk ke Shopee dan segala macamnya. Itu diperlukan pemasaran yang luas seperti itu. Karena dari situ orang akan lebih gampang ya. Di kita lebih senang ya kalau masuk ke pihak ketiga third party itu adalah orang kita menjual sekaligus membranding sebenarnya. Kayak misalnya di Shopee atau Tokopedia atau di Blibli. Kita memang harus jadi level kalau aku pernah ngerti ya untuk harus official ya, harus official dulu di toko itu, baru itu akan meringan orang dan tadi ada. Tapi untuk produk yang ada di kita sebutnya Shopee lah, Shopee atau Tokopedia, kita masuk itu produk itu apa sih yang totally different sama yang ada di toko, karena akan ada kebijakan sendiri dari mereka. Dan secara strategi promosi itu akan ada kebijakan sendiri dari mereka. Kita tidak bisa ikut 100% kontrol, tidak bisa. Sama halnya kita tidak bisa kontrol produk kita ketika masuk ke mall. Kita buka di suatu mall. Saya pernah kita buka di PIM dulu Jakarta. Saya sebagai market itu kita bisa intervensi 100% untuk promosi ini di mall tersebut, karena mereka ada kebijakan mau untuk promosi sendiri. Jadi kita harus ikut mereka. Itu luar biasa gitu, potongannya dan segala macamnya. Karena mereka punya otoritas sendiri untuk pemasarannya. Itu berbeda cerita lagi nantinya. Nah misalkan kalau misalkan di luar kota pun di setiap daerah juga itu akan beda. Saya bilang Kendari punya sekitar 20. Misalkan saya berpromosi dulu di Medan. Di Medan itu promosinya bisa dibilang tidak akan terlalu heavy gitu. Karena orang-orang Medan ya udah melihat satu billboard atau baliho yang offline, melihat mereka oh ya akan datang terpancing. Tidak bisa kita berpromosi kayak di Bandung atau Jakarta atau saya bilang di Surabaya atau Semarang. Karakteristik Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya itu hampir sama customer dan karakteristiknya. Karena mereka apa ya? Mereka adalah ibu kota ibu kota sih Jakarta. Karakteristik mereka ini ada karakteristik orang-orang yang saya punya uang saya akan bayar. Selanjutnya, menurut Mas Bino, apa aja sih yang perlu diperhatikan dari pelanggan? Pelanggan, pelanggan customer saya pelanggan tuh kalau bahasa customer ya. Customer ini uniquely gitu, uniquely di mana customer sekarang tuh pinter. Cari informasi. Banyak. Pinter mencari informasi. Mereka sangatlah pinter mengkritik sebenarnya suatu brand. Apalagi Indonesia itu informasi sudah sangat itu betul. Mereka lebih pintar daripada dulu kita melakukan apa-apa mereka ikut. Saat kita sekarang melakukan apa-apa mereka ngelihat benefit buat saya apa, saya dapat apa. Makanya customer ini kita dari segi produk pun kelihatan. Misalnya produk yang basic yang paling bawah, customer ini kita kasih something yang mungkin diskon mereka mau gitu. Mungkin acara sederhana yang mereka suka. Medium ini adalah generasi tengah nih gitu. Orang-orang bekerja umur nanti kayak bekerja di umur 25 ke 35 itu generasi kami di medium. Karena ini akan generasi penggantinya yang atasnya. Nah dari generasi ini kita harus benar-benar memikirkan memanjakan mereka seperti apa. Apa yang lagi mereka need-nya lagi sekarang itu seperti apa sih gayanya gitu. Jadi kita tidak bisa menutup mata sebuah brand. Kita nggak bisa nggak bisa konvensional gitu, nggak bisa terlalu oldies gitu untuk grab mereka, tapi dengan strategi yang benar-benar yang up to date zaman sekarang gitu. Anak-anak saya saya lebih ya. Umur 30-an ya, teman saya udah 3 bulan, misalkan mereka lagi happening kopi. Ya, sekarang kopi. Saya ngobrol sama teman-teman dari kopi lawe, segala macam. Saya ngobrol sama mereka, mau bikin acara nih apa ya? Bikin aja tempat tuh bikin acara kopi gitu. Itu pasti akan ramai crowdnya akan datang. Gimana caranya? Gimana kalau dibilang tidak akan
kesinambungan antara batik dan kopi. Sama saya betul different tidak ada. Tapi ada satu titik di mana saya nemu, untungnya kita punya museum. Museum itu ternyata ada namanya motif kopi pecah. Itu yang bisa saya bawa ke mereka. Nanti saya kumpulin semua para stakeholdernya si pemain kopi ini di Solo. Kita bikinin gatheringnya, kita bikinin semacam mereka jualan lah di tempat kita kasih tempat, kita bikin talk show gitu loh terhadap batik dan kopi. Budaya kopi itu isi budaya sebenarnya. Dari zaman dulu kopi itu budaya. Zaman dulu Belanda, orang Belanda setelah nanti sore pasti akan ngopi pagi. Tapi di mana mereka saat melakukan dua aktivasi pagi dan sorenya itu, mereka pasti pakai kain sarung dan itu batik. Kalau kamu pernah ke museum, kita ada foto di batik Belanda itu orang-orang Belanda itu pakai atasan putih bawa sarung batik. Tapi itu buat sarung ya buat mereka ya. Buat mereka hari nyantai pagi ngopi, siang sore mau ngeteh. Itu ada budaya yang ngikut terus sampai sekarang. Nah itu kan satu story style yang menarik sebenarnya. Kalau kita angkat, kita kasih ke mereka, oh teman-teman ngopi ini setuju, bagus juga ya. Jadi mereka juga terbangun, oh ternyata korelasi antara batik dan kopi ini sudah ada di zaman dulu terbawa sampai sekarang. Nah sekarang kan sendiri-sendiri gitu, semua sendiri. Tapi gimana caranya kita bisa inline kembali nyambungnya di budayanya dan story-nya nantinya kayak gitu. Nah itu baru mediumnya. Nah kalau tingkat atasnya lagi itu lebih heavy sebenarnya untuk si customer-nya. Customer ini kan pasti produk kita yang atas itu kan up to 2 jutaan sampai puluhan gitu. Nah ini lebih ke personal touch sebenarnya untuk customer tingkat atas. Personal touch di mana kayak misalkan legenda kita gitu, legenda kita lebih ke seorang menteri atau seorang yang cukup berpengaruh, di mana waktu mereka mungkin saat mereka lagi datang ke Solo atau di tempat lain, waktu mereka sangat sedikit. Dan di Solo mereka tidak bisa ke hotel. Itulah tugas kita atau tugas dari pimpinan cabang, pokok itu menjemput bola. Kita tidak bisa pasif. Pak, Bapak lagi di Solo ya? Iya, saya lagi di Solo Pak, kita ada produk baru. Bapak ukuran ini kan, kita saya ukuran ini. Bapak ntar sore setelah meeting kita bisa ketemu di bawah kalah 10 baju, misalkan pen yang terbaru. Di mana nanti kurang aja kamar beli. Touch selling itu berpengaruh di kalangan atas. Karena kita tidak bisa, oh ya Pak ini ada produk baru, kita bisa datang. Mereka juga, saya udah capek gitu, meeting seharian dan sore saya istirahat. Dan saya harus datang, itu tidak mungkin. Kalian udah tidak akan dapat apa-apa, it's nothing. Itu memang cara lama, tapi itu sangat efektif untuk kalangan tertentu. Kecuali memang mereka ada waktu untuk kita, tapi kalau tidak ada waktu itu, kita harus sampai ke mereka untuk bola itu sistemnya. Kedua, kita memang harus punya privilege card PC ya. Jadi anggota-anggota PC ini yang kita manjakan itu. Bahkan kita punya PC itu dari basic, silver, sama gold. Nah, untuk mencapai gold ini, satu orang ini harus berbelanja dalam 1 bulan itu akumulasi 20 juta. Baru mereka bisa dapatkan si gold ini, harus mereka. Gold itu mereka punya treatment tertentu dari kita. Sedangkan saat mereka belanja, nunjukin anggota goldnya ke kita, itu dapat 20% diskonnya. Mereka dapat poin di random. Saat mereka pun ulang tahun itu kita kasih gift something dan segala macam. Seperti kita treatment khususnya sendiri. Kalau misalkan yang silver itu hanya 15, yang standar itu hanya 10% kayak gitu. Memang dari situ juga dari PC itu, dari treatment kita privilege card itu kelihatan nanti terbagi di customer ya mas. Nanti misalkan memang kan lebih banyak yang medium itu baju-baju itu pasti akan bermain di yang basic gitu, yang 10% itu pasti akan banyak kalau yang baru ribuan, itu kelihatan dari datanya tuh. Nah, misalkan yang di medium 15% itu umur pekerja, yang mereka saya bisa kok berbulan membeli batik 300.000 sampai 500.000, itu kan keluar datanya. Nanti yang A-nya gitu, yang belanjanya eksklusif ke atas itu kan kelihatan juga.
dan itu grafiknya. Nah itu dari situ kan bisa juga tuh gimana cara kita men-treatment mereka masing-masing, gimana cara kita kasih mereka apa ya, ya promo ya, suatu sweetener atau apa, Semacam keuntungannya juga. keuntungannya untuk mereka juga itu banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya mau dibedah lagi ya, itu satu sistem CRM namanya, corporate responsibility manajemennya itu. Jadi kita create itu untuk CRM itu untuk si isinya kami kayak gitu. Jadi tidak berjalan. Yang umum sih ada, yang umum banyak yang belum jadi anggota kami, jadi anggota PC member kan lah, member. Tapi dari member itu akan bisa ditarik kesimpulan bahwa promo ini akan bisa dilakukan tepat sasaran ke mereka. Gitu. Kalau yang umumnya pasti akan ngikutin. Itu pasti akan seperti itu. Oke, selanjutnya kan customer itu kan tidak hanya dari Indonesia, bisa dari luar negeri. Nah, menurut Mas Ino itu strategi pemasaran untuk di Indonesia sama di luar negeri sendiri itu gimana sih Mas? Berbeda apa sama aja? Strategi secara global itu sama, strategi secara global untuk semua perusahaan sama. Tapi kalau kita bicara customer luar negeri ini kan mereka adalah, kita tidak ada toko untuk di luar negeri, kita hanya Indonesia satu. Penjualan paling bisa dijangkau luar negeri adalah dari dari pihak ketiga ya, third party ya, misalkan Tokopedia dan segala macam, atau dari website kami. Kita ada e-commerce sendiri juga. Tapi tidak terlalu banyak sih mereka menuntut untuk customer luar negeri strateginya itu tidak terlalu banyak, tidak apa ya, tidak beda sih sebenarnya, tidak terlalu berbeda karena mereka pasti akan mengikuti. Kedua, karena dari batik sendiri kita punya divisi ekspor, dan tadi itu di divisi ekspor sendiri kita untuk customer luar negeri itu tidak menjual batik secara ready to wear. Itu baju jadi ya, misalkan hem atau blus itu kita tidak ekspor ke sana berbagai bentuk ini dan baju jadi. Tapi bentuknya adalah kain, tapi tidak meteran. Kain itu ada regulasinya. Kalau masuk luar negeri itu agak susah pasarnya ya. Saat kita batik masuk luar negeri itu prosesnya panjang. Saya tahu dari teman-teman ekspor. Kenapa kita harus ada isunya, kita harus ada segala macam tes sama mereka. Apalagi untuk customer Eropa dan Jepang itu sangat susah. Eropa, Jepang, Amerika itu sangat susah sekali untuk masuk pasar ke mereka. Kita mau jualan lah gitu, kasar-kasarnya kita mau jualan itu susah. Karena mereka punya regulasi sendiri. Misalnya, apakah batik kayak Jepang kasusnya? Apakah batik ini aman untuk anak bayi? Jadi harus ditarik itu. Iya, mereka akan minta contoh ke kita, batiknya seperti ini. Kamu ada batik apa aja? Kita ada printing, kita ada cat, kita ada tulis. Kita kasih ke mereka untuk diuji di laboratorium mereka. Mereka bedah tuh bahannya apa aja. Ini aman kan untuk kulit, ini aman kan untuk bayi. Dari situ baru kita dapat sertifikat, baru kita bisa berjualan ke mereka melalui ekspornya kita. Dari ekspor sendiri itu tidak langsung kita ke toko gitu, tidak. Tapi itu misalnya kayak Walmart, kita kayak apa, kalau di sini apa namanya, yang di Jakarta itu yang gede banget, IKEA. Nah, itu kayak seperti itu. Kita menjualnya itu dalam bentuk kecil-kecil potongan, misalkan 15 ke 15, 20 ke 20, kotak-kotak itu atau panjang-panjang. Saya juga kenal kenapa jual yang begini, yang itu mereka mau seperti itu dari luar negeri, karena mereka tidak akan bisa menerima misalkan motif parang, mereka tidak bisa menerima motif yang konvensional batik lah ya, macam-macam itu mereka tidak bisa menerima itu. Ada yang terima tapi mungkin selama 2 bulan belum bisa menerima. Coba kalian buka majalah luar negeri atau lihat fashion luar negeri, jarang sekali batik digunakan untuk fashion mereka kan, gitu. Karena mereka punya seasonal sendiri. Yang lucunya adalah seasonal ini misalkan kayak Valentine gitu, kita jadiin batik untuk Valentine. Mereka udah request, saya ada Valentine tahun depan, tapi saya maunya ada Cupidnya, yang sedang mana ada hatinya. Prosesnya batik, tapi kita gambarin ke mereka.
dengan gambar, warna, itu mereka udah request seperti itu. Kayak Halloween, kayak gitu, batiknya agak merah, batiknya agak gelap, terus ada apa lagunya, itu nyata. Jadi itu pasar ke mereka. Jadi mereka di sana sampai sana kata mereka, ini kita akan bikin kerajinan, mereka bikin art decoration, mereka bikin apa, itu lebih laku seperti itu batiknya. Jadi jarang sekali luar negeri itu ready to wear, itu sangat jarang. Dan isu rasionalisme kan luar negeri masih kencang ya. Kayak kenapa isu itu ada ya, karena dulu kan Nelson Mandela suka pakai batik. Saat beliau pakai batik, beliau ada satu dibilang rasis, kalau orang kulit putih pakai batik lu kayak orang kulit hitam. Itu rasis masih ada di sana dan masih kencang ya itu rasis, ataupun lagi Asia di sana itu masih akan, kecuali Jepang ini very good lah untuk kami, untuk pasar Asia di Jepang itu masih oke. Tapi kalau untuk Eropa atau Amerika itu masih sangat sulit. Tapi kita sudah menunggu sana saya seperti itu. Itu strateginya sih hanya seperti itu sih mas. Qualification ke mereka itu yang harus kita penuhi, itu tidak bisa sembarangan. Karena kita kan kalau UMKM sih mungkin lebih gampang ya, masuknya lewat Kementerian Luar Negeri, mereka ikut ekspor itu pameran. Tapi kalau kita secara brand besar itu mereka sudah lihat, brand ini udah 50 tahun, brand ini udah besar, mereka udah punya. Itu mereka kebias, ya sudah ini kalau dirimu masuk ke wilayah bisnis kami ya ini harus diterima. Syarat-syarat ini ya harus diikuti, ya itulah. Jadi tidak bisa, dan kita tidak bisa mendompleng langsung, kita buka toko ke sana, kita promosi itu nggak bisa. Karena itu isu-isu itu yang harus kita perhatiin juga. Kalau saat tiba-tiba kita membuka satu toko, misalnya Singapura lah gampang. Kita pernah mau buka di Singapura tahun 2000, saya lupa 2013 masalah. Kita udah survei, akhirnya kenapa kita memutuskan untuk mundur? Karena satu, UMR sana itu mahal sekali tenaga kerjanya. Kedua, harga sewa di sana itu 2 kali lipat lebih mahal dari Plaza Indonesia. Kita juga mau promosi di sana susah minta ampun. Dulu kan belum segencar sekarang ya. Dulu tuh sangat susah. Itu harga sewa mahal, kita gaji juga di sana mahal, dan kita juga mau nggak mau harus tempatin orang di sana kan, Indonesia gitu. Harus dari yang benar-benar di sana didik dulu tenaga kerja di sana seperti apa, itu ya mahal sekali. Jadi kita ya udahlah, kita bermain di nasional aja. Untuk keluar kita juga ekspor, atau mereka yang datang ke Indonesia mereka beli putus, mereka jual, terserah mereka. Tapi kita selama ini ya kita safety aja lah gitu, daripada kita berdarah-darah di sana tapi jadi terdapat membawa keuntungan, yang lebih baik kita bermain di negeri sendiri dibanding potensi di negeri sendiri. Apakah strategi yang digunakan setiap tahunnya itu sama atau akan berubah? Strategi setiap tahun sama, saya bilang satu kita ngikutin timeline plan kita setahun itu pasti akan sama. Karena Dandar Hadi ini mengeluarkan per 4 bulan sekali koleksi baru. Pasti 4 bulan sekali ini koleksi baru apa? Misalkan awal Januari, Februari, Maret, April. Di seasonal awal ini kan pasti ada Chinese New Year. Ya, pasti. Dan sebenarnya ngapain sih? Kalau kita ada produk baru pasti ada fashion show. Pasti kita undangnya, ya, loyal customer kami. Pertama itu biasanya kita undang loyal customer, karena mereka harus tahu produk terbaru kami, bukan umum. Setelah itu baru kita rilis produk umum. Seperti itu. Misalkan kalau di nextnya di kuartal 2-nya itu biasa Lebaran, kuartal 3 biasanya hari batik, Oktober sampai penutupan Desember, end of year ya. Kita jualan untuk ya sales besar lah, ya, itu standar. Semua retail semua akan seperti itu jalannya. Berbedanya adalah taktikalnya namanya. Yang lain garis besar yang sudah ada, yang di bawahnya taktikal, di mana itu misalnya ada event khusus, ada event yang kita harus kerjasama dengan komunitas. Dengan event itu misalkan kita ada CSR-nya, kita harus kerjasama yang Yayasan Jantung, kita kerjasama sama kalau di Solo kan ada
Rotary Club, itu tactical semua yang kita keluarkan. Itu untuk menguatkan satu brand position kita juga. Kalau kita tidak ada tactical event atau promo event, brand ini akan stagnan. Karena orang pasti akan lupa gitu. Ya itu juga termasuk sosial media di bawahnya ini. Kalau yang 4/4 bulan sekali itu sosial media udah akan terarah ya, akan sama gitu. Mungkin akan repetition aja seperti itu. Paling hanya desain berbeda, strateginya sama, repetition. Tapi yang tactical ini pasti, misalkan kita ada hari batik ada di sini di kuartal 2, kuartal 3 hari batik terakhir. Tapi di sini tactical ini, kita kan hari batik ini kita mau inline apa? CSR-nya. Nah ini kan masih di bawah inline yang besarnya, yang inline kecilnya, payung-payung kecilnya itu apa? Itu bukan banyak. Misalkan tiba-tiba untuk sosial media ini kan sudah ada planningnya juga, ada editorial plan-nya gitu, selama setahun atau per 4 bulan kita bikin. Materi udah kita siapkan, desain udah kita siapkan, tapi tiba-tiba ini harus masuk mengganggu Instagram kami nih gitu. Planningnya, fitnya lah yang mengganggu. Nah itu kan tactical, dia harus dipikirkan. Mungkin kalau dari tadi kan kita juga udah dengar tentang strategi pemasaran dari batik dan tadi gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya dari media yang dilakukan sama PT Dana Hardi ini tuh apa aja untuk melakukan pemasaran? Media sekarang lebih banyak ke sosial media. 3 tahun belakangan nih ya, 2019 kita starting bicara 2018 akhir. Itu kalau lagi ke sosial media, karena apa, dulu saya juga masih konvensional media, yang kita keluarkan juga cukup sangat besar budgetnya untuk media itu. Saya ingat sekali saya waktu 2011, satu tahun itu 2011 ke 2012 itu saya bikin media planning itu kita bisa menghabiskan 1,5 miliar. Besar juga ya. Kecil Mbak, termasuk kecil. Karena kan untuk batik ini segmentasi, jadi kita harus pilih-pilih nih, pinter-pinter milih nih. Soalnya kayak yang customer A plus size-nya apa, kita berada di customer atas lah, sebutin atas ini kita nggak bisa beriklan di majalah Femina Kartini, nggak bisa. Kalau Femina Kartini ini lebih ke medium nantinya. Kayaknya kita harus mau nggak mau kita beriklan di Garuda Inflight, majalahnya Garuda, ataupun fashion magazine yang paling bagus apa Clara Indonesia, Prestige Stapler Indonesia, itu yang akan dibaca sama orang-orang kalangan itu. Kita beriklan di sana, kita bikin editorial di sana. Jadi sekali iklan di terakhir banget saya terakhir iklan di itu sekitar 80 juta ya. Inflight Garuda, Inflight Garuda kan Garuda ada majalah. Itu 80 juta satu orang. Satu orang. Belum BPN dulu sekitar 90 juta plus satu orang. Dulu Dana Hardi itu pengeluaran koleksi 3 bulan sekali. Jadi setahun 4 kali. 90 kali 4. Itu baru Garuda. Belum majalah lain. Belum misalkan media-media yang kita gunakan. Media itu bisa billboard, media itu bisa bisa media yang kita lakukan POP yang di toko, segala macam, ganti poster, dulu pakai poster masih ya. Itu kan pasti mengurus biaya yang gede. Nah standarisasi kita kan kita nggak boleh, nanti kita harus terus karena kan ada tim VM sendiri yang ngurusin itu. Saya harus kerja sama tim visual dan di toko kan, karena mereka punya SOP itu peraturan sendiri tentang cahaya itu media loh, pencahayaan ke baju gitu, itu termasuk media yang dipikirkan dari tim VM. Kadang tim VM, mereka tim Akom ini pencahayaan kurang nih, enak dan ini medianya untuk si posternya ini, karena bajunya ini posternya warnanya harus ini, lampunya harus ganti. Nah itu kan bisa spread budget atau saya 6 VM, karena ganti satu lampu itu lumayan mahal gitu, tapi kan harus satu lampu, misalnya ada downlight, ada lampu serat bawah, warnanya harus agak kuning, agak putih. Nah itu kan menentukan, dan kualitas lampu itu saat yang kita tentukan adalah panasnya, heatingnya ke baju. Kalau kalian pakai baju ini kan printing atau
tenun segala macam. Kamu hajar lampu anak juga nggak masalah. Kalau misalkan saya pakai batik ini kan ada malamnya ya, ada malamnya, ada bahan-kimianya. Kayak saya pakai baju batik, ini saya dijemur juga nggak cuma langsung matahari, nggak boleh sebenarnya. Jadi ruangan adem. Nah itu bahaya lampu itu yang harus dipikirkan juga dalam internal store-nya. Itu nggak bisa sembarangan. Berarti sangat dipikirkan. Ya, ya pikirkan itu konvensional juga kayak gitu. Kalau sekarang lebih sosial media karena lebih murah. Kita bisa teknik kita bisa bilang safety 80% budget media personal. Oke, Karena paling mahal apa sih KOL, brand ambassador. Nah, kan tadi kita sama Patricia dulu sama siapa ya pokoknya itulah. Kita bayar dia paling 5 juta, 20 juta untuk KOL gitu. Terus saya expensive lebih murah dan lebih benar ya sekarang ini. Dan enaknya mereka bikin si brand atau KOL itu mereka bikin tentang produk kita ya itu kan bisa kita gunakan overtime siap-siap kayak gitu. Dan lebih cheap sih untuk sosial media sekarang. Oke, berarti kalau misalnya masuk dari sosial media sendiri, kan sekarang ini lagi kayak happening atau viral buat konten berdasarkan produk kita gitu kan. Menurut Mas Ino sendiri, konten yang ya menunjuk produk kita itu penting nggak sih buat narik minat sang pemilik gitu? Penting, sangat penting. Tapi kontennya tidak bisa langsung menabrak belilah baju batik dan hadi, tidak bisa. Itu paksain banget. Itu nggak bisa. Tapi kontennya adalah satu. Generasi kalian atau generasi Z ini kan agak susah nih gitu pola pikirnya ya kan. Saya juga ribet kalau ini harus ngapain generasi mereka ya, karena kita generasi 80 dan 2000 ini udah beda strateginya. Generasi Z ini adalah pola pikirnya mereka ini unik gitu. Saat kalian dipaksa satu batik, kamu pakai banyak baju mau nggak? Mereka nggak mau. Kalian beli baju batik sama ibu kalian orang tua kalian pakai gitu, karena nggak dulu coba yang mana gitu ya. Itu yang mindset itu harus kita rubah. Kita bikin misalkan di sosial media gitu, misalkan kita live atau segala macam, education yang kita utamakan, edukasi, story, sejarah dan edukasi. Kita punya museum, kita edukasi mereka. Kayak kalian tuh tahu nggak sih bikin batik itu satu batik itu cap aja, proses itu bisa 8 bulan loh. Ngomong aja gitu ya. 8 bulan, satu kain batik adalah kalian butuh waktu 8 bulan kayak gitu. Oh kerjaannya semangat atau rumit? Storytelling gitu. Kalau satu batik 8 bulan itu kerjaannya berapa orang yang mengerjakan itu? Tidak satu orang. Cap itu ya, cap itu satu orang. Nanti proses pewarnaannya, proses nanti misalkan batik itu ada apa namanya, ada tambahan tulisnya. Itu kan lama. Nah itu yang anak-anak ini kan sekarang harus di pola pikir diganti gitu. Dengan gayanya sekarang ya, dengan omongannya sekarang itu tidak wah batik 8 bulan dan begini. Nah itu kan capek itu dengerin anak-anak muda. Tapi bagaimana kita membuat yang lebih dinamis ke mereka, tapi dengan storytelling yang seperti ini kita angkat kayak gitu. Mereka lebih, siapa orang nggak suka sejarah tapi cara ceritanya yang enak kayak gitu sih. Menurut saya itu yang bisa mendekatkan diri produk kita ke mereka. Tidak hanya anak muda, pasti orang tua saya juga dengar itu atau saudara saya, teman saya pasti dengar kalau ini enak, dia akan masuk cepat nangkep. Wah, kenapa 8 bulan ya? Maka beda. Tahu nggak sih kalian bahwa batik cap itu bikin 8 bulan loh? Atau satu generasi yang misalkan batik cap, ini dipakai generasi orang tua gitu, beda. Itu masih anak muda beda, kita bikin anak seperti itu. Kalau generasi anak-anak muda itu lebih enak, lebih dapat mesnya lebih banyak, kita bisa diskusi ke orang macam-macam kayak gitu. Itu educationnya seperti itu. Tahu nggak sih kalian kalau batik tulis paling lama yang kita kerjakan itu sampai 1 tahun. Kita harus ada buktinya, ada proofingnya. Sekarang kita bikin video singkatnya, kita bikin apanya kayak gitu. Kita lebih mengenal. Ataupun kita punya satu produk namanya Days by Dana tadi. Nah itu produk-produk yang buat anak muda juga. Nah lebih dari kuantiti warna,
cuttingnya itu lebih anak muda, lebih berani, dan itu memang ditujukannya untuk lebih ke mana ya, umur kalian kerja yang umur 30 masih bisa pakai, tapi mereka tidak mau pakai yang bukan coklat, cuttingnya harus ada yang slim fit, cuttingnya lebih bermain, yang tiba-tiba depannya beda sendiri, belakangnya panjang sendiri, yang itu lebih di days, itu lebih kita bikin line produknya itu. Nah itu bisa digunakan juga, kita masuk ke lini itu ke mereka. Nah, kita lebih banyak sekarang memang Instagram live sih, jelas itu kita akan lebih banyak ya. Karena dari situ biarpun kita mencoba, kita tidak akan berharap banyak orang nonton saat itu, tidak akan. Jago sekali kalau kita bikin live 500 orang nonton ya nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin gitu kan. Tapi bikin konsisten, bikin live Sunday orang yang lihat IG kita dia akan nonton atau kita upload di YouTube. Ya pastilah gitu. Itu kan tersimpan terus. Karena bisa nonton berapa kali IG. Whatever nanti mereka nyari produk itu ke toko, datang kita nggak ada, tapi arahnya akan beda di toko. Itu udah akan prosesnya udah sama teman-teman toko. Konsistensi yang tidak boleh putus untuk sosial media. Saat kita akan putus sosial media itu akan susah sekali itu untuk mentreatmentnya. Itu pernah kita rasakan ya. Akhirnya kita bikin per 2 bulan. Pertama tuh per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali lumayan nih. Ini pikir per 2 bulan sekali. Kita bikin sebulan sekali untuk bikin lah. Kita coba. Kita juga kemarin tester di museum. Pas pandemi kita bikin untuk di YouTube. Akhirnya itu yang kerjaannya sekarang. Itu yang mengaitkan customer sekarang tahu brandingnya. Tidak melulu kita coba kalau kalian di Solo, kita sekarang udah tidak punya namanya billboard dadaran di billboard itu nggak ada. Kita cukup pede sih gitu. 2019 kenapa kita review kan, jadi sebenarnya sosial media lebih gampang kok. Billboard itu mahal, 350 juta setahun. Kita harus nyewa 1 titik billboard. Dulu kita punya di Solo itu 5 titik billboard, dikalinya segitu setahun. Amburadul ya kan biayanya. Apalagi kalau nggak angin rusak, gitu, robek, itu harus ganti, biayanya ada lagi sendiri. Itu kan yang harus diperhatiin, maintenance juga. Kalau sosial media kita main desain yang menarik, kita tampilan menarik, narasi yang bagus, captionnya oke, bisa jalan. Tapi harus dipikirkan editorial plan-nya, tidak ada sembarangan. Cukup. Mungkin ada yang lain. Ini mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali atas penjelasan dan jawaban-jawabannya yang luar biasa dari Mas Ino. Terima kasih. Sama-sama. Semoga juga bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman juga yang mungkin mau yang videonya contohnya. Ya mungkin ini kan dari sisi saya sebagai pekerja di satu perusahaan batik. Mungkin kalau misalkan dari yang lain juga pasti akan ada sedikit beda, tapi menurut saya, setahu saya, buat teman-teman saya di luar perusahaan tidak retail atau tidak fashion itu hampir sama storynya, pasti akan sama, tapi diferensiasinya ada produknya mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Mewakili teman-teman dan semoga PT Dana Hadi semakin membesar, grow up. Thank you. Sampai internasionalnya ke semua negara. Wah, itu mungkin nanti generasi kalian setelahnya ya. Mbak Ica, Mas LL dulu. Salah. Mungkin cukup sekian dari kami interview di hari ini. Terima kasih sekali untuk Mas Ino. Ya, sama-sama. Terima kasih. Maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah perbuatan dari kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.